Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Makfiratul Hamdiah MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Ilzamul Hikam selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uin Widianti dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari pertumbuhan yaitu merupakan proses pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa tubuh makhluk hidup yang dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan merupakan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Maksudnya di sini pertumbuhan yaitu pertumbuhan itu yang tumbuh pada manusia seperti organ tubuh. Ini bisa disebabkan karena makanan, olahraga, dan lain-lain. Bisa diukur menggunakan angka. Sedangkan perkembangan yaitu perkembangan pada kepintaran, kecerdasan, karakter, dan kemampuan seseorang. Dan perkembangan ini tidak bisa diukur dengan kuantitatif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan di sini dikemukakan oleh Hurlock, menyatakan bahwa prinsip perkembangan ada 9, yaitu yang pertama ada dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Yang kedua, peran kematangan dan belajar. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Yang keempat, semua individu berbeda. Yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh, perkembangan dibantu rangsangan. Yang kedelapan, perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Selanjutnya ada teori-teori perkembangan. Di sini dikemukakan oleh Krain, yaitu ada 14 teori. Yang pertama, environmentalisme, yaitu perkembangan ditentukan karena lingkungan. Yang kedua ada naturalisme. Naturalisme ini menyatakan bahwa perkembangan itu dengan caranya sendiri, manusia itu dengan caranya sendiri. Yang ketiga yaitu teori etologis. Etologis ini menyatakan bahwa perkembangan itu dikarenakan seleksi alam atau bisa berkembang karena seleksi alam. Yang keempat ada komparatif dan organistik. Teori ini menyatakan bahwa ini dikarenakan sisi aktivitas dan kejiwaan organ. Yang kelima ada perkembangan kognitif. Teori ini menyatakan bahwa sesuai dengan tahapan umur. Yang keenam ada perkembangan moral. Yang ketujuh ada pengondisian klasik, yaitu menyatakan bahwa perkembangan itu dikarenakan karena konsep stimulus dan respon. Yang kedelapan ada pengondisian operan. Yang kesembilan ada pemodelan. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan dikarenakan adanya hasil interaksi hereditas dan lingkungan. Yang ke-10 ada teori sosial historis. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan dikarenakan konteks sosial atau kondisi sosial. Yang ke-11 ada psikoanalitik. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan dikarenakan penanggulangan konflik. Yang ke-13 ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa ini menyatakan bahwa perkembangan bisa dikarenakan kemampuan berbahasa. Yang ke-14 ada humanistik. Teori humanistik ini menyatakan bahwa perkembangan dikarenakan hakikat batin dan biologis. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan. Di sini ada beberapa para ahli yang menyatakan tahap-tahap perkembangan. Yang pertama menurut Rousseau yang dinyatakan bahwa ada 4 tahap perkembangan, yaitu yang pertama pada masa bayi. Pada masa bayi ini dinyatakan dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal ini bermulai dari 2 sampai 12 tahun. Yang ketiga masa kanak-kanak akhir, yaitu dimulai dari 12 sampai 15 tahun. Yang keempat ada masa dewasa. Masa dewasa ini bermulai dari umur 15 sampai akhir hidup. Yang kedua menurut Ruwet yaitu ada 5 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu tahap oral. Tahap oral ini bermulai dari 0 sampai 24 bulan. Yang kedua ada tahap anal. Tahap anal ini bermulai dari 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada tahap falik atau odipal.
Tahap ini bermulai dari umur 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada tahap latensi. Tahap latensi bermulai dari umur 6 sampai 11 tahun. Yang kelima ada tahap pubertas. Pada tahap pubertas ini bermulai dari di atas usia 11 tahun. Yang ketiga menurut Hurlock. Menurut Hurlock yaitu ada 10 tahap perkembangan. Yang pertama ada periode pranatal, yang kedua ada masa bayi baru lahir, yang ketiga ada masa bayi, yang keempat ada masa anak-anak awal, yang kelima ada masa anak-anak akhir, yang keenam yaitu masa puber, yang ketujuh masa remaja, yang kedelapan masa dewasa dini, yang kesembilan masa dewasa madya, dan yang ke-10 yaitu masa usia lanjut. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan di sini dinyatakan ada 9. Yang pertama ada intelijensi, yang kedua ada seks, yang ketiga ada kelenjar-kelenjar, yang keempat kebangsaan atau ras, yang kelima posisi dalam keluarga, yang keenam makanan, yang ketujuh luka dan penyakit, yang kedelapan hawa dan sinar, yang kesembilan kultur atau budaya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.